teman-teman semuanya. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, nama aku Patricia Rani. Aku juga penyiar di Gen FM nih, juniornya Patra dan juga Dias. Dan hari ini juga semangat sebenarnya pengen dengerin nih sharingnya Patra sama Dias juga. Karena aku yakin banget kalian ini pasti dengerinnya dari rumah masing-masing ya, mostly ya. Jadi pastiin kalian punya company yang enak gitu loh. Kayak di depan aku nih, aku udah kayak KFC banget gitu kan. Jadi nanti bisa sambil dengerin Patra ngejelasin sharing sama Dias juga. Bisa sambil kita cemil-cemil gitu ya gengs. Jadi pastiin nikmati akhir pekanmu bersama keluarga dan dapatkan promo Smart Family Deal. Dengan harga mulai dari 107 ribuan aja, kamu udah bisa ngedapetin 4 ayam, 3 nasi, 3 Coca-Cola medium, 2 KFC Sundae, dan free mainan. Promonya ini berlaku ya di hari Jumat sampai hari Minggu. Jadi sekarang masih berlaku banget nih teman-teman di semua store KFC kecuali di KFC Box. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Info lebih lanjut kalau mau baca-baca lagi boleh langsung follow aja sosial media KFC Indonesia atau klik www.kfcku.com. KFC jagonya ayam. Langsung aja ya kita undang bareng-bareng. Ini dia Patra Gumala. Hai Kak Patra. Kita undang Dias Donar. Sebenarnya nggak hanya cara menjualnya, tapi mungkin gue akan lebih gimana cara orang bisa mendengarkan setelah kita bikin gitu. Pas lo bikin siapa dulu yang dengar nggak? Kalau nggak ada yang dengar juga nggak bisa dijual kan gitu ya. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke Q&A ya. Ada pertanyaan dari Yasmin Fatina Maharani. Halo Yasmin, selamat siang, apa kabar? Pertanyaannya, halo Kak Patra, aku mau tanya, gimana caranya supaya para pemula yang baru mau memulai podcast dapat membawakan topiknya secara menarik? Apakah gaya pembawaan podcast harus sama dengan penyiar radio? Lalu gimana caranya supaya setiap narasi bicara yang disampaikan tetap ngalir sesuai dengan topik, jadi nggak out of topic gitu? Apakah sebagai pemula harus membuat naskah atau improve aja Kak? Terima kasih Kak. Sebenarnya kan kalau ngomongin menarik itu sangat subjektif sih. Tadi kalau si versinya Dias bikin, kalau pertama buat lo menarik dulu nggak nih gitu. Kalau gue sih gue masih kalau podcast Ancur tayang gue dengerin, gue ketawa, gue maksudnya gue bisa ketawa sama episode yang gue rekam sendiri gitu. Kalau misalnya lo bikin sesuatu yang lucu gitu, lo bisa ketawa nggak dengerin episode itu sendiri gitu. Kalau gue sih ada gue kan kayak semacam review ya, mereview episode sendiri. Gue kadang-kadang ketawa sendiri gue denger episode yang kata orang-orang lucu gitu. Jadi pastiin kalau dari value menariknya itu dari lu sendiri menarik nggak gitu. Kalau soal pembahasan itu kan masalah point of view ya, maksudnya itu yang membedakan lu dengan podcaster lain gitu. Ya gimana ya, gue juga selalu punya prinsip kalau lu sehari-hari orang yang nyebelin, outputnya pasti nyebelin sih gitu, genuine aja sih. Terus apakah harus seperti penyiar radio? Enggak juga. Bahkan sekarang definisi harus seperti penyiar radio pun luas banget spektrumnya gitu, karena karakter penyiar radio aja beda-beda. Nah, kalau lu belum bisa writing secara otomatis di kepala lo, ada baiknya sih lu bikin skrip. Tadi kan pertanyaannya lu belum punya basic siaran ya. Ini kalau konteksnya kita tarik di podcast Ancur, biasanya podcast Ancur tuh bagi-baginya selalu gue di posisi gue. Biasanya kalau nggak gue dia sih, tapi seringnya sih gue yang jagain benang merahnya. Hari ini kita membahas apa tuh. Jadi yang sisanya tuh udah bagian ngegolin aja. Jadi kalau misalnya di sini ada pendengar podcast Ancur, terus selalu melihat gue itu framing gitu. Gue tuh selalu framing. Sebenarnya itu bukan framing tuh. Gue selalu membalikan ke topik yang kita pengen bahas di episode itu gitu. Tapi kalau lu ngerasa perlu ditulis, silahkan ditulis sih. Banyak kok yang masih menulis skrip. Tapi pastiin tadi konsep-konsepnya bagaimana. Kalau tadi ada slide-nya, menulis untuk didengar, bukan untuk dibaca. Nah itu yang perlu lo pastiin. Next, pertanyaan buat Kak Dias. Ini pertanyaan dari Silvana Hermawan. Mau tanya dong Kak, kalau di awal kita udah menentukan sebuah topik atau kategori yang mau jadi fokus kita, tapi kita mendapat sambutan hangat dari para pendengar tuh cuma di awal-awal aja. Apa yang harus kita lakuin ya Kak? Apakah kita harus tetap bertahan dan mencoba terus sampai kita mendapatkan kembali antusiasme pendengar kita, atau lebih baik cari topik kategori baru yang mungkin lebih menarik?
nggak usah ganti topik yang tadi gue bilang ya, nggak usah ganti kategori menurut gue. Lo fokusin aja, karena itu secara integritas akan mempertebal karakter lo untuk di konten itu gitu. Yang tadi gue bilang sambutan hangat di awal-awal ya nggak apa-apa. Nah lo tahu formulanya nggak tuh pada saat lo ngedapetin sambutan awal hangat itu gimana? Lo udah tahu formulanya, lo tinggal ulangin formula itu dan lo kembangin dari yang tadi mungkin gue jelasin sama Patra jelasin sih. Paling itu sih ya. Kalau saran gue tetap coba konsisten di topik yang lo suka daripada bahasan yang menarik tapi menarik buat orang nggak menarik buat lo. Karena gue poinnya sama tuh sama Patra. Saat gue mendengarkan lagi podcast gue sama Patra dan lain-lain, gue masih tetap terhibur gitu. Karena kita masih punya banyak waktu nih lumayan, jadi untuk penanya ketiga sampai kelima, aku kasih kesempatan kalian untuk bertanya langsung sama Kak Patra sama Kak Dias ya. Yang pertama, aku pengen undang Listanti Yuniati. Aku mau nanya sama Kak Dias, Kak Dias deh aku mau nanya, Kak, gimana sih Kak strugglingnya buat tantangan apa sih Kak yang ada pada pembuatan podcast, terus habis itu pada podcast itu berlangsung dari pemilihan tema, terus habis itu juga kayak alur jalan cerita podcast itu pasti ada alur ceritanya kan Kak buat membuat podcast itu tuh gimana sih Kak gitu? Kalau menurut gue tantangan semua podcast saat memulai pasti punya tantangannya. Nanti secara teknis mungkin Patra yang akan bantu jelasin ya Pat. Tapi tantangannya itu pertama konsisten itu, karena lo pada saat lo mulai lo nggak akan tiba-tiba langsung dapat 1.000 dan 2.000 pendengar. Makanya lo butuh konsistensi itu, karena itu sering banget jadi hambatan saat baru bikin 5-10 episode yang ngedenger cuma 10, 20 orang, 50 orang, 100 orang gitu aja udah gitu ya, udahlah nggak ada yang denger apa segala macam. Enggak, mau itu 10, mau itu 20, mau itu 100, 200 sama potensinya. Ngejalanin sesuatu yang nggak ada duitnya tuh komitmen itu berat pasti, apalagi kalau udah di umur gua sama Dias ya yang udah berkeluarga gitu. Tapi buat lo yang masih punya banyak waktu luang sih pastiin lo bikin podcast tuh ada tujuan lain selain duit gitu. Kalau gua waktu belum ada menghasilkan uang, belum jadi waktu awal-awal lah. Si podcast ini adalah gue bikin podcast ini menjadi pengganti jam gue nongkrong. Jadi ada dua alasan waktu podcast ini belum berpenghasilan lah. Pertama, gue jadikan podcast ini menjadi pengganti waktu gue nongkrong. Kebetulan emang konsepnya nongkrongan kan, jadi paling nggak nongkrong dan dijadikan konten. Seneng-seneng aja gue sih, emang gue seneng nongkrong, cuman gue kehilangan waktu nongkrong karena pekerjaan kan. Yang kedua, si podcast ini gue jadiin karena gue punya pekerjaan sebagai stand up comedian. Gue jadikan ini sebagai panggung open mic gue sebenarnya, ngetes materi gue. Jadi kalau misalnya waktu itu awal-awal dia sama Kemal dengan materi gue mereka berdua ketawa, paling nggak ini bisa nih gue jadiin materi stand up gue gitu aja sih. Di pertemanan gue sih gue udah melihat satu persatu berguguran ya bikin podcast gitu karena ya gitulah. Selanjutnya, aku ada pertanyaan dari Rita Isarani. Kiat membuat podcast yang tidak membosankan dengan narasumber yang belum dikenal di media sosial apa sih? Pasti ini punya cerita yang value-nya besar gitu. Kita beberapa kali ngobrol dengan narasumber yang nggak terkenal kok. Bahkan kita beberapa kali ngundang pendengar kita langsung untuk datang ke studio gitu, yang memang punya cerita menarik. Jadi cerita tuh value besar. Waktu yang terakhir aja nih, soal mental illness ini, mental health, akhirnya ada respon dari pendengar kita yang gue juga punya gejala-gejala yang mirip sama si narsum kita gitu. Ya, akhirnya ada sesuatu yang bisa kita bagiin juga gitu, meskipun bungkusnya tetap bungkus lucu-lucuan gitu. Kalau dia nggak terkenal, atau jangan munculin dia siapa, tapi kasih tahu backstory-nya dia gimana gitu. Kita beberapa kali narasumber kita tidak kita mention namanya, kita nggak kasih tahu siapa orangnya, tapi yang kita kasih tonjolin ke pendengar adalah apa yang dialami, karena value itu yang menjual kan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima, gue mau tanya, kan di saat awal podcast Ancur jalan, itu kan tiap personilnya udah punya nama masing-masing ya, yang ngebuat sebenarnya starting point podcast Ancur dan kita di sini tuh beda, karena orangnya mungkin udah lebih well known lah ya. Sebenarnya apa sih halangan-halangan yang harus kita lewatin dulu, biar at least kita nyampe dulu deh di level yang sama dengan starting pointnya podcast Ancur. Nah, itu banyak juga yang nanya kayak lu mah enak ada Kemal Palevi gitu misalnya gitu ya. Ya memang itu poin plus kita. Tapi kan Kemal Palevi itu poin plus untuk ke brand sebenarnya.
Kayak gitu. Tapi pertanyaannya mungkin nggak kita orang yang biasa aja baru mulai ikut masuk ke kolam podcast akhirnya bisa bersaing? Ya bisa sih. Gini, misalnya di chart Spotify lah paling gampang kita ngelihat. Di situ ada beberapa nama yang gua awal juga nggak tahu siapa Rindik Seduh gitu. Tapi kan dia konsisten, dia nomor 1 podcast gitu di Indonesia bahkan. Tapi kan dia konsisten gitu, dia bikin konten soal apa ya, hal-hal yang berbau puitis, tapi dia bukan cuma bikin podcast, dia bikin turunannya juga di Instagram, dia bikin tulisannya di blog, dia bikin konten di website, dia juga bikin konten di buku. Akhirnya turunannya tuh podcast tuh cuma jadi salah satu senjatanya aja. Nah itu yang tadi gue bilang, multi platform juga masih lo buka gitu. Jadi podcast, oke, lo tayangin produk utama lo di podcast, turunannya dari Twitter kayak gimana. Misalkan lo mau mulai yang kayak berpuisi kayak Rindik Seduh, ya lo di Twitter juga mulai karakter lo dengan itu, di Instagram juga karakter lo mulai dengan itu, atau mulai horor, ya lo build personality lo tentang horor apa segala macam. Karena kan produk itu yang tadi gue bilang, lo tebelin produk yang lo pengen punya apa seperti apa, dan kalau lo tahu kurang lebihnya produk lo tuh lebih bagus gitu, jadinya lo tahu mau ngapain aja packagingnya nih. Nah itu kan semua packaging tuh yang tadi Patra jelasin, akhirnya mendirect orang akhirnya mendengarkan ke podcastnya, dan semuanya punya kesempatan yang sama, mau dia udah artis, mau dia udah penyiar, youtuber apa segala macam. Seperti yang tadi gue bilang di awal, kita semua punya kesempatan yang sama, yang penting orang itu bisa memahami dan juga akhirnya maklumi apa yang segala macam lo punya. Sekarang kita akan ngelakuin sesi foto bersama. 3, 2, 1, cekrek. Ya. Thank you buat teman-teman yang udah ikutan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan apapun itu mengenai podcast dan lain-lain, silakan mention @patragumala, oke? Oh dia enggak? Oh Patra doang. Pastiin, abis dari sini makan siang, jangan lupa nikmati akhir pekanmu bersama keluarga dan dapatkan promo Smart Family Deal. Info lebih lanjut, langsung aja follow social media KFC Indonesia atau klik www.kfcku.com. KFC jagonya ayam. Akhir kata, saya Patricia Rani pamit undur diri. Tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan dan see you di kelas-kelas lain. Dadah!